Anda di luar sana sehat-sehat, happy-happy, sudah makan siang semuanya. Saya Kak Ros, kalau gitu saatnya menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada pasangan Anissa Trihapsari dan juga ada Sultan Jonki. Apa kabar? Assalamualaikum. Udah sembuh Pak? Udah lama. Kemarin sakit apa sih? Usus ya, radang usus kemarin. Iya betul. Oh, oke, baik, nanti kita ngobrol ya. Ini mau mantu ya insya Allah ya. Amin. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang ramai di luar sana yang menjadi perbincangan publik dan menjadi perhatian netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini yang mau kita angkat ini adalah tentang podcast wawancara dengan Reza. Ini seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang kemarin sempat ramai juga beritanya ketika dia mengajukan gugatan. Apa sih gugatannya itu isinya pengakuan sebagai anaknya Denada dan juga ada gugatan materialnya juga ya senilai 7 miliar rupiah begitu. Kemarin akhirnya dia datang ke podcastnya Densu dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian netizen. Kita cuplik aja, salah satunya yang memberikan statement adalah pengacaranya yang juga adalah menantu dari Ibu Rati. Di Ibu Rati ini adalah iparnya almarhumah Ibu Emilia Contessa. Gimana sih gini jadi ceritanya gini? Gini ya, kalau nggak salah nih ya. Jadi Reza ini diasuh oleh Ibu Rati dan Pak Dino. Dan Pak Dino ini adiknya Ibu Emilia Contessa. Pengacaranya ini ya, ini juga sekaligus adalah menantu dari Pak Dino dan Ibu Rati. Berarti iparnya Reza juga gitu ya. Ada penjelasan kronologi tentang bayi itu kenapa bisa diasuh oleh Bu Rati dan Pak Dino. Terus kemudian ada juga masalah mobil begitu ya yang menjadi pemicu sakit hatinya Ibu Rati begitu. Terus kemudian selanjutnya adalah ungkapan hati Reza. Nah, ini ungkapan hati Reza ini yang banyak menuai perhatian netizen gitu, ikut bersedih dengan apa yang dirasakan oleh Reza. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Ya. Komentar netizen coba kita baca. Di antaranya adalah tidak rindu wajahnya yang dulu kan di lirik lagunya ternyata tercetak nyata di wajah Reza. Tarik rezeki tapi anak nggak mau diakui, merasa ngaca sama wajah aslinya kalau lihat wajah Reza. Makanya oplas deh, habis oplas malah kebongkar semua. Habis deh kena rujak netizen se-Indonesia. Komentar yang berikutnya kita baca. Anakmu dilempar sana, lempar sini, ditawarkan ke siapa yang mau merawatnya. Mungkin ujian untuk kemarin teguran Allah karena kamu zolim sama anakmu. Ada lagi berikutnya komentarnya kita baca. Mampir ke sini karena habis nonton podcast Bang Denny. Mbak Denada, akuilah anakmu. Anakmu tumbuh jadi anak yang penurut dan baik, Mbak. Gitu. Yang berikutnya ada lagi. Mbak Dena, tahap selanjutnya tes DNA tidak akan bisa bohong. Akuilah dan berdamai dengan anakmu. Kalau ingin karirmu tetap lancar, publik dan netizen bisa memaafkan kalau dengan kerendahan hati kamu minta maaf dan mengakui sebagai ibu. Oke, yang berikutnya ada lagi. Gua lagi nonton podcast anak lu. Bisa banget ada ibu yang buang anak jadi sopir neneknya. Gua aja anak tidur bisa kangen padahal dia lagi tidur nggak kemana-mana. Yang berikutnya ada lagi. Denada sayang, akhirnya aku mau komentar soal ini. Seorang anak itu tidak pernah minta dilahirkan dan juga tidak bisa memilih di rahim mana ia akan dilahirkan. Jika Reza memang betul anak biologismu, rangkul dia. Kami seluruh rakyat Indonesia akan menerima masa lalumu dengan penuh sukacita dan harapan-harapan baik. Karena sejatinya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki dosa. Oh ini kalimat yang bijak sekali ya. Nah biar bagaimanapun kan seorang anak itu pasti ketika tahu asal usulnya berbeda dengan apa yang selama ini dia tahu tuh pasti bingung, pasti sedih, ada rasa kenapa gitu kan, kenapa. Jadi aku juga ini masalah keluarga yang aku nggak tahu apakah ini komunikasi betul-betul nggak ada yang bisa dijalin gitu antar keluarga karena ini kan adik kandungnya Tante Emil banget gitu ya. Dan kalau memang sampai teman-teman SMP-nya itu bisa ngomong gitu tuh maksudku ini apa yang menyebabkan tidak bisa menjadi pembicaraan dari sejak dulu gitu untuk identitas Reza, apa ada yang ada di baliknya. Dan kalau tadi bicara menyebut Ibu Emil gitu, kalau kita jadi flashback melihat tanggal, ini pas kebetulan sekali bahwa hari ini adalah peringatan 1 tahun meninggalnya Ibu Emilia Contessa. Jadi kalau minta keterangan selain yang tadi ya, kayaknya Dena bisa ditanya juga langsung, aku juga pengen nanya. Sama kalau nanya ke Ibu Emil mengenai asal muasalnya, apakah benar begitu ditawar-tawarin,
ya yang bersangkutan sudah meninggal dunia gitu. Jadi ini, tapi mau peluk jauh buat Resa juga. Semoga ini bisa selesai dengan baik-baik. Gitu. Kita ke Anis, ini Ibu Anissa Trihapsari tadi langsung nengok ke belakang gitu juga Ibu ya. Ibu ya. Ibu ya, Ibu ikut terharu gitu ya. Sangat. Tapi kita akan ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita ada juga Ibu Anissa dan Pak Sultan. Ibu Anissa tadi di belakang gitu ya, sedih lihatnya. Kayaknya kita seorang ibu ya. Itu aja, udah jangan bahas lagi. Sedih nanti gue. Sedih ya, ngelihat anak dengan perasaan seperti itu seorang ibu. Iya. Sedih Oke, kita menuju yang berikut ini aja nih. Raffi Pangestu lamaran di bulan Desember kemarin, beberapa hari sebelum ulang tahunnya gitu ya. Momen Raffi Putra Anissa Trihapsari dan Aji Pangestu lamaran. Ini ada postingannya Aquin juga gitu dalam bahasa Inggris, kita baca nih ya, bunyinya repot ya. Intinya pokoknya ya dia merasa bahwa kakaknya itu memang deserve the love gitu, dan dia mengucapkan terima kasih juga buat calon kakak iparnya gitu. Betul sekali. Terus ada postingannya Aji Pangestu juga ada. Cuman kita heran nih Ibu Anissa kayaknya sepi gitu postingannya. Kita mau nanya nih. Ya, happy birthday for my Mas Bro, sehat-sehat berkah dan dilancarkan segala urusannya. Juga congratulations buat Mas Bro untuk acara lamaran yang berjalan lancar. Kita kalau lihat calon menantunya Anissa ini juga Instagramnya dikunci ya. Jadi Ibu kenapa nggak posting? Dilarang ya anaknya? Bukan, aku sangat menghargai privasinya Raffi. Raffi itu kan anaknya sangat introvert ya. Bahkan pada saat lamaran pun tidak ada yang lain kecuali kakak-kakak aku dan mama. That's it gitu. Jadi aku harus menghargai apa yang Raffi mau gitu. Dia bilang nggak usah terlalu expose, ya hargai aku. Jadi aku sama, makanya sepi ya Instagram saya. Sepi ya betul. Pasti orang mikir kok nggak bahagia gitu kan. Bukan tapi itu, tapi menghargai aku anak. lebih menghargai Raffinya sih. Iya, ini kita mau nanya dari sisi ibunya sendiri ya, gimana ini kan anak laki yang menemani kamu di masa-masa. Jangan gitu ntar aku nangis. Di masa-masa dari perjuangannya gitu ya. Dan sekarang dia mau menuju ke kehidupan dewasa. Terus apa? Kenapa mau nangis? Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak, mestinya kan apa? Iya, aku menikah lagi dengan laki-laki baik ini kan tidak langsung gitu kan. Selama 7 tahun baru aku akhirnya memutuskan menikah lagi dengan Mas Sultan, itu kan tidak mudah. Jadi selama 7 tahun itu laki-laki yang dekat dengan saya adalah Raffi. Gitu, yang bisa melihat prosesnya saya, berjuangnya saya, mendidik dia, menyekolahkan Raffi sampai akhirnya dia menjadi menjadi sarjana lah gitu. Maaf ya. Jadi sedikit pun aku nggak tidak berharap, tidak meminta apapun dari Mas Aji kan pada saat itu. Jadi laki-laki yang dekat, yang tahu perjuangan aku, bahkan waktu aku pernah kerja sama Hotman Paris pun kan Raffi selalu ingat bahwa aku pernah diajak sama Bunda untuk ikut ke kantor itu gitu. Jadi tiba-tiba ya sekarang dia harus harus punya buku sendiri, harus punya cerita sendiri dengan kehidupannya dia. Dan itu nggak mudah, gitu aja sih. Nggak mudah buat gue, masa buat dia. Ya, ini sebagai seorang ibu ini kan anak laki ya. Iya. Anak laki yang menjadi laki-laki yang terdekat gitu kan. Terus melepas dia nanti menikah, ada istrinya yang dia akan menjadi laki-laki untuk istrinya gitu. Ada rasa gimana gitu nggak sih kayak? Ya sebenarnya anak perempuan laki sama aja sih. Ya mungkin itu juga yang dirasakan sama mamahku pada saat aku memaksa untuk menikah dengan seseorang gitu kan. Ternyata jadi orang tua itu tidak mudah ya gitu untuk melepaskan anaknya. Ya harus, pada akhirnya aku berpikir bahwa anak kita bukan milik kita, suami kita bukan milik kita, semua milik Allah. Jadi ya aku harus ridoin, harus ikhlas. Tapi
Tapi kan kalau lihat usia dia ketika mau niat untuk menjalankan pernikahan itu adalah di usia 26 tahun gitu ya. Terlalu muda sih menurut aku. Menurut kamu terlalu muda ya. Berarti kan yang pada ketawa ya. di era anak muda sekarang banyak yang takut menikah Ya, gitu karena ya, banyak ya, sekali ya. pemberitaan di luar sana, apalagi mungkin dia melihat dan merasakan sendiri gitu. Yes. Dia nggak pernah bertanya atau menjadi trauma tersendiri buat dia ketika membangun rumah tangga? Aku sih selalu makanya aku selalu mengajarkan walaupun kita berpisah dengan bapaknya, aku nggak mau dia benci sama bapaknya. Jadi aku selalu mengatakan yang baik-baik mengenai bapaknya. Gitu. Mungkin dari situ dia belajar bahwa dia mencintai Aji seutuhnya, mencintai aku seutuhnya, mencintai ayahnya seutuhnya gitu loh. Jadi tidak pernah ada bahasan yang, wah pernikahan tuh begini, aku diginiin sama bapak. Aku nggak pernah ada bahasa itu Kak Raffi gitu. Karena itu udah prinsip aku nggak mau menjelekkan gitu. Jadi dia, ya alhamdulillahnya sih, nggak ada perasaan trauma. Justru dia malah pernah ngomong sama aku cita-cita aku cuma satu, jadi manusia yang baik di hadapan Allah dan menjadi bapak yang baik buat anak-anak aku. Bagus loh. Iya, bagus. Bagus tapi Ya tapi maksudnya buat, ya aku kan suka baca bahwa laki-laki itu dewasanya ketika dia umur 29 tahun. Itu dia mateng gitu. Ini 26 kok dia udah mau, tapi ya udah. Iya. Terus apa? Pasti ada Ibu pesan. juga sedih sih, Bu. Ya, ini kan ibu ya yang pernah melepas anak menikah gitu kan, Iya cita-cita mereka untuk membangun rumah Yes, tangga, nggak mudah ya. mempunyai keluarga mereka sendiri Iya, gitu itu kan iya. ya haru lah ya pasti. Iya, banget. Terus ada nasihat kamu nggak sih buat dia gitu nanti, atau mungkin dari Sultan kan dia akan menjadi seorang kalau kepala ayah. rumah tangga, kepala keluarga gitu ya kan. Buat laki-laki itu beda perjuangannya sama perempuan dalam membangun rumah tangga. Apa pesan kamu yang paling utama nih buat anak Ya laki-laki betul, ini? harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab ya. Harus menerima kekurangan pasangannya. Harus menerima kelebihan kekurangan itu bonus. Kelebihan itu bonus. Iya, karena kalau kita mencintai orang karena kelebihannya, ntar dia jelek, kita kesel. Jadi fokusnya dulu kekurangannya bisa terima apa Lu enggak, gitu. cintain dulu kekurangan, jadi kelebihan itu bonus. Emang kekurangan ibu ini apa Pak? Banyak lah. Pasti ada, semua orang Ada pasti lah. ada kan. Jadi Dengan begitu kamu bisa kuat fondasi Bisa kamu, kuat. itu aja. terus ketika dia mengutarakan gitu, aku mau ini serius nih, itu gimana tuh? Agak kaget sih aku. Kalau Kaget. saya sih jahil awalnya, yakin. Oh gitu. Iya, kalau ini mah Masih banyak itu Nyebelin banget ya. Gitu. Terus. Maksudnya puas-puasin. Bapak dulu waktu umur segitu ngapain Pak? Saya agak kurang baik ya. Kurang baik ya Pak. Susah di TV ngomongnya. Kayak ngomong gitu ya. Iya, Gitu. saya kurang baik. Terus. Jadi nggak bisa dicontoh. Terus Tapi jawaban. at least di tahun sekarang saya lebih apa ya? Lebih tenang. Insya Karena sudah Allah. melewati. Nah, takut kan banyak nih anak-anak zaman sekarang tuh yang terlalu bucin. Nah, kedepannya bisa goyang gimana kalau nggak kuat. Ini aku menarik sekali nih, Bapak ini jujur banget gitu ya penjelasannya. Oh, iya dong. Karena dulu bandel jadi banyak pengalaman Lebih banyak. dari bandel saya. Jadi bank simpenan pengalaman tuh banyak gitu ya Pak ya. Malah banyak. deposit. Jadi Tahu, kedepannya tuh tahu. lebih mawas diri gitu. Iya, iya, karena zaman semakin berjalannya zaman kan beda-beda ya. Tantangannya beda. Dan sekarang lebih sadis. Iya, godaan-godaan. Nah, gitu. kalau nggak mencintai kekurangan pasangan pasti goyang. Pasti goyang. Pasti goyang. Itu yang utama ya. Ya. Satu adalah ibadah. Betul. Ya kan, mempelajari bagaimana cara menjadi suami yang Betul, baik betul. Secara agama. Bertanggung jawab sih. Dan Kalau baik bertanggung jawab. relatif ya. Iya, bertanggung jawab itu provider gitu. Iya, iya. Oke. Nah, ini kita juga mau bahas ini, menarik, kita pernah mengundang Aji Pangestu dari sudut pandang dia sebagai seorang ayah, bagaimana dia berinteraksi dengan anaknya. Dia cerita, ini cerita yang menarik bahwa ketika Raffi usia 20 tahun, itu dia datang langsung ke Aji untuk bertanya tentang bagaimana dulu bapak dan ibunya berpisah gitu. Dan ini menarik ketika Aji yang muda dulu mungkin penuh dengan rasa marah dan emosi. Tapi ketika anaknya sudah dewasa, buat dia itu semua tidak penting. Karena yang terpenting adalah bagaimana anak ke depannya. Kita lihat yang berikut. Nonton gue. Jadi Raffi udah mulai bicara heart to heart ke saya gitu loh. Dia menceritakan semua, dia duduk sama-sama, dia cuma bilang begini,
Sekarang aku mau dengar dari versi Papa. Apa yang terjadi pada saat itu dulu? Really? Yep, karena aku udah dengar dari Mama. Oke. Sekarang Papa. Dan aku nggak mau judgement, nggak mau menghakimi. Aku cuma mau dengar. Yang paling miris adalah dia bilang kita sebagai anak kan nggak bisa milih pengen keluar dari keluarga mana gitu loh. Jadi Raffi hanya pengen kita baik-baik aja gitu. Raffi itu korban banget waktu dia SD. Ada apa ya? Apa yang terjadi? Dia sempat setahun itu ya bengong, dia deep gitu karena anaknya introvert, dia tuh deep gitu. Dia mikirin kenapa orang tua gue seperti ini. Dulu saya sih agak jahat ya. Saya pernah clipping itu semua berita tuh saya clipping. Karena saya ngerasa ini saya yang benar gitu. Saya harus menjelaskan sama anak saya bahwa saya benar dan saya disakitin. Saya clipping semuanya. Tapi setelah mikir buat apa clipping segini gitu loh. Tentang berita-berita untuk ditunjukin. Yang ada ini akan menyakiti hati dia karena lihat ibunya disakiti oleh saya gitu. Kamu nonton ya ini? Saya nonton. Gak apa-apa. Itu kan Dari menurut versi Mas dia. Aji. Tapi kamu baru dengar cerita itu pas Mas Aji cerita di sini? Iya, pas aku nonton itu. Baru tahu ada momen itu. Iya. Raffi sendiri ada momen nanya langsung ke kamu gitu nggak sih? Aku bilang, karena waktu Raffi nanya itu kan SMP. Oh, SMP dia tanya? SMP mau SMA, dia bertanya, kita ngobrol sampai akhirnya subuh. Tetap aku berprinsip bahwa apapun itu aku tidak mau menjelekkan gitu. Karena memang aku diajarkan seperti itu sama ibu aku gitu. Jadi biarlah itu bunda dan papa yang merasakan itu. Raffi sebagai anak tetap hormat, tetap sayang karena tidak ada bekas orang tua gitu. Yang namanya pernikahan pasti dua-duanya ada punya kesalahan gitu kan. Jadi bunda juga nggak mau membicarakan bapaknya ini nggak. Udah cukup biar aku dan Jadi Allah yang tahu. pernikahan berhasil adalah usaha dua orang. Kalaupun ada masalah ya itu yang dua orang juga yang harus Bahkan bertanggung pada jawab. saat kejadian flashback nih kalau kita ngomongin dulu, mungkin bisa dilihat juga nggak ada bahasa aku yang menjelekkan Mas Haji gitu kan. Karena sampai orang tua aku semua bilang, Nis ngomong apa yang terjadi? Aku bilang enggak. Karena satu saat Raffi besar dia bisa ngeklik Anissa Trihapsari apa atau Anissa Tribanowati zaman saat itu gitu kan, dia akan bisa melihat kalau ibunya menggebu-gebu emosional, itu yang saya jaga. Aku bilang itu. Makanya aku sampai hari ini pun Raffi bisa sayang ke Mas Hajinya Masya Allah juga, ke ayahnya juga Masya Allah juga. Jadi dia tuh anak yang sangat menurut aku amazing sih. Masya Allah sih. Masya Allah. Punya hati yang dia bisa bagi-bagi. Gitu. Dan Kayak semoga jodohnya yang terbaik pilihan yang terbaik menurut Allah. Amin. Jadi seorang ibu ketika itu memilih untuk tidak membela diri bukan karena apa-apa, tapi karena memikirkan tidak mau Pasti. anak ini tersakiti lebih dalam lagi. Yes, karena sudah cukup ya. Maksudnya ya benar, kita kan nggak pernah tahu ya siapa sih orang tua kita. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Dan tidak ada juga kepikiran kita pengen bercerai gitu kan. Tapi kan itu semua adalah satu kehidupan yang harus aku jalanin gitu. Dan tetap aku berusaha tidak mau menjelekkan siapapun. Gitu. Itu prinsip aku. Walaupun pada saat badai itu datang, rasanya tuh ya, kan dibohong, orang ngomong begini yang nggak benar, menurut kamu nggak benar gitu kan? Yes. Dan aku nggak ada sama sekali, enggak. Aku diem aja, udah. Sampai 7 tahun kemudian baru akhirnya menikah dengan yang digosipkan. Iya. Itu juga tidak mudah kan, gitu. Tapi ya udah. Dan aku juga tidak pernah meminta untuk Raffi menyayangi ayah, manggilnya ayah, seperti dia menyayangi bapaknya, enggak. Biar dia natural aja. Biar dia melihat sendiri. Sampai dia sempat bilang bahwa aku banyak belajar dari ayah. Menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, menjadi laki-laki yang pekerja keras, itu dari ayah. Cielah ayah, turun ayah. Asik, ya. Oh.
Tapi ya kan dia melihat ya, Iya. anak itu kan melihat teladan orang tuanya gitu. Tapi kamu sendiri ada pesan-pesan lagi gak sih buat ke Raffi nih gitu? Ada gak sih? Banyak Kan kamu dia orangnya pesannya lucu. sebenarnya. Orangnya kan banyak guyon Bener, gitu kan, bener, tapi bener. juga bisa galak juga bisa gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya dia Iya. kan anaknya yang pendiam, introvert. Iya pendiam, makanya saya suruh nakal dulu aja. Astaga, Pak, ini tinggal berapa bulan lagi? Iya nggak dulu nakal dulu ya. Sampai saya kasih tahu ini TV sih ya. Ya udah jangan. Agak susah. Pokoknya intinya ya kita berdua pasti selalu mendoakan, Amin. Amin. selalu support. Amin. Amin. Apapun itu, Oke. tapi yang penting baik untuk mereka berdua. Mereka berdua. Oke, ini pertanyaan teknis ya berikutnya ya. Ini kalau nanti pernikahannya tuh dirayakan, nanti di pelaminan tuh posisi duduk Nggak ada, gimana? nggak ada, nggak. Saya nggak Dari- ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Nggak, memang dari Raffi SMA akuin juga bahkan sekarang pokoknya dia tuh punya cita-cita menikah itu nggak mau ada pelaminan. Nggak ada pelaminan, jadi mingle ya. Nggak, semua duduk. Semua duduk, Terus pengantin yang jalan-jalan. pengantin jalan-jalan. Jadi orang tuanya pun duduk aja. Duduk aja. Nggak ada di pelaminan dipajang gitu nggak ya? Nggak usah lah, udah tahu Nggak ya. Undangan ibu udah dibatasin berapa bu? Enggak sih, belum sampai situ. Belum Alhamdulillah. sampai situ ya. aman. Kalau nanti Raffi bilang, ibu, bapak, mohon maaf keluarga aja ya, nggak usah ngundang teman-teman. Itu udah terjadi waktu lamaran. Adik-adik saya nggak ada yang diundang. Kalau mau pernikahan juga gitu? Tapi nggak apa-apa juga kan, Iya. toh dia juga yang jalanin hidup Iya, kan. yang penting kan setelahnya itu loh. Bapak ibu dulu waktu nikah ngundang berapa orang tamu-tamu Banyak. keluarga? Banyak. Banyak ya. Semua. Banyak. Jadi ini generasi kalau anak zaman sekarang ada yang namanya sandwich, harus ngebiayain Oh, gitu. orang tua sama ngebiayain keluarga sendiri. Ini juga ada orang tua sandwich ya. Dulu waktu nikah dia nurut orang tua, waktu anaknya nikah dia nurut anak. Iya, iya. Kan Sekarang beda zamannya Bu. Iya iya iya. Kalau dulu kan bilang kalau nikah itu keluarga yang nikah. Kalau sekarang memang mereka-mereka yang nikah. Jadi bapak Iyalah. nggak sempat pesta ngundang. Sekarang gitu aja lah, Ya kan? Iya, iya, kasihan. benar-benar. Iya, yang penting duitnya bisa duit buat jalan-jalan. Wah, Ya, tuh betul. liburan tuh katanya. Oke, berikut kita mau undang seorang dokter IGD ya. Ya, Dokter Gia Pratama yang ini juga seorang penulis buku. Dia juga selebgram gitu karena dari sosial medianya dia juga banyak membagikan banyak informasi mengenai kesehatan dan lain sebagainya, dan kemarin sempat viral ketika dia bercerita di podcastnya Raditya Dika tentang sebuah kasus kesehatan di mana pas dia lagi jaga jadi koas ya di Garut itu nemu ada ibu-ibu ada kantong kresek isinya ternyata rahim copot. Wah, kita lihat dulu kok bisa gitu kata dokter-dokternya, nggak mungkin itu kejadian tuh gimana caranya, kan rahim dijaga oleh banyak otot. Kita lihat dulu profil berikut ini. Placenta kali.